Hello parents, selamat bertemu kembali dengan kami berdua, Yusar dan Marabadudu di Wise Parenting. Ya, sesi Wise Parenting, sesi yang membahas tentang satu topik yang spesifik dan tentunya menarik. Dan sesi ini akan diisi dengan perbincangan dengan pasangan orang tua yang ada di JPCC tentunya. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang gadget atau bahasa Indonesianya gawai. Ya, baru tahu kali ya. Gadget itu, ya nanti kita akan bahas bersama-sama dengan pasangan yang hadir bersama dengan kita. Dan kita akan bahas atau dengar dari orang tua yang memiliki anak di tingkat sekolah dasar atau elementary. Ya, nah tujuan perbincangan kita adalah memberikan panduan kepada saudara semua, para orang tua di keseharian, ya, dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget tentunya. So hopefully bisa memberikan pencerahan kepada Anda semua para orang tua di dalam parenting. Nah, kita sudah menghadirkan pasangan suami istri yang luar biasa yang sudah menjadi orang tua, yaitu Fedi dan Nasya Budiman. Yeay! Halo. Halo. Apa kabar kalian berdua? Baik. Okay. Terima kasih sudah mengundang kami, Kak Uce dan Kak Mara. Okay, thank you for being here with us. Boleh perkenalkan apa saja yang boleh dikenalkan dari kalian, nama, tentunya umur pernikahan, anak kan 2 ya kalau nggak salah, katanya mau tambah 3, terus pekerjaan, pelayanan, boleh perkenalkan kalian? Halo semuanya, nama saya Fedi Budiman. Usia pernikahan kita masuk ke 8 tahun ini. Anak kita seperti dari seri kasih sama Kak Uca, itu yang pertama adalah Karistiana Yara Budiman, usianya 7 tahun, dan yang kedua anak kami Kirana Eva Anjanet Budiman, usianya 3,5 tahun, nanti Agustus umur 4 tahun. Itu profesi kami berdua adalah seorang freelancer, saya sendiri juga freelancer, berprofesi di bidang seni, depan dan di belakang layar. Itu sih kalau saya, mungkin istrinya saya maksudnya. Saya Nasya Budiman, istri yang ini yang tadi bicara. Dan saya juga punya 2 anak dengan dia, Karis dan Kirana, dan kami sama-sama freelance dalam bidang yang sama, komputer, desain, multimedia. Tapi juga saya bekerja sebagai guru di sekolah anak-anak kami, guru TK dan SD juga. Kami pelayanan di Date Kuningan, dan Kuningan 8, kita sebagai core team ya. Dan kadang-kadang saya juga body double-nya Pastor Yusar. Kalau Pastor Yusar yang dilihat ya, kadang itu bukan Pastor Yusar di rumah lagi duduk-duduk, saya yang di atas. Oke, thank you. Ya, banyak yang mungkin saudara melihat kemiripan antara saya dengan Fedi di sini. Banyak yang suka tanya kalau pas ketemu Fedi atau saya, apanya Fedi, terus kalau ketemu Fedi apanya saya, Yusar kan. Ya, tentunya kita hanya mirip, tapi justru malah saya yang ada hubungan keluarga sama Nasya di sini ya. Ada bingung kali kan semuanya, jadi ya udahlah pokoknya begitulah kami. Oke, thank you sekali lagi Fedi dan Nasya sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Mari kita membahas tentang gadget. Ya, ini topik yang sangat menarik karena begitu banyak orang tua yang bertanya kepada kami, entah itu di kelas atau di seminar atau ketemu secara langsung kepada kami tentang gadget. Ya. Dan ini sebetulnya hanya sebuah phase yang jangan sampai kita terlewatkan untuk kita pakai, justru melatih dan mengajar anak-anak kita tentang ketaatan, ya, disiplin, dan juga tanggung jawab. Ya. Nah, sebelum dengar dari Fedi dan Nasya, ya izinkan kami berdua menyampaikan sedikit saja tentang gadget itu sendiri. Ya. Nah, sebetulnya anak SD di zaman ini, generasi ini, ya anak SD itu udah pakai juga sejak kecil, ya, sejak balita mereka udah pakai gadget yang dipakai oleh orang tuanya atau kakaknya atau siapapun yang ada di sekitar mereka. Ya, tapi di umur SD mereka bisa punya pertanyaan, karena dulu sekarang anak saya udah SMA, SMP. Anak kami nanya gitu, kelas sekitar 4, 5, mereka tanya kapan kita boleh punya sendiri, maksudnya apalagi yang lebih spesifik handphone gitu ya. Kapan bisa punya social account sendiri gitu. Atau kapan saya boleh ngobrol online dengan teman-temannya gitu lewat
lewat gadget yang mereka ingin miliki sendiri. Ya. Nah, pakailah momen ini untuk justru kita sebagai orang tua bisa membuat aturan yang jelas untuk mereka, ya. Bukan sekedar mereka punya gadget atau dalam hal ini handphone, ya. Tapi jelaskan dan sepakati aturannya, karena anak SD udah bisa menalar, ya, bisa membuat kesepakatan dengan kita orang tua. Sama seperti aturan-aturan yang lainnya tentang kapan kita boleh pakai, kapan kita boleh nggak pakai, ya. Mau punya SIM motor juga ada waktunya, nggak mungkin mereka umur 6 tahun dikasih kan. Sama hal dengan gadget juga mestinya ada peraturan yang jelas, ya. Sehingga di keseharian mereka juga punya ekspektasi yang jelas akan kapan pakainya, di mana pakainya, ya. Dan yang paling penting adalah keterlibatan orang tua, ya, tentang pemakaian gadget, baik tentang waktu ataupun konten, termasuk anak-anak SD. Fase ini adalah fase yang tepat untuk kita mengembangkan potensi anak dalam membangun batasan, supaya mereka mengerti bahwa batasan itu membawa kebaikan buat diri mereka sendiri, sambil mengambil manfaat positif dari penggunaan gadget. Panduan ini dibuat supaya saudara sebagai orang tua dapat berkomunikasi dengan anak sekolah dasar tentang penggunaan gadget. Sambil mengikuti panduan ini, ingatlah bahwa tujuan akhir kita adalah supaya anak sekolah dasar menggunakan gadget dengan bertanggung jawab, sambil memanfaatkan penggunaan gadget itu sendiri supaya anak semakin baik dalam berinteraksi dengan orang lain, semakin kreatif, dan mendukung anak menjadi anak yang berhasil. Beberapa hal yang saudara bisa lakukan dengan anak Anda, di antaranya ciptakanlah suasana terbuka. Pilih tempat, ruangan di mana anak dapat menggunakan gadget yang mereka dapat terlihat secara terbuka. Bicarakan tentang aturan dan batasan. Dan jangan lupa memantau bagaimana aturan dan batasan itu dilakukan sehari-hari. Bicarakan juga tentang pengaruh negatif dan positif dari gadget itu. Beritahukan kepada anak Anda bahwa orang-orang di luar sana ada yang menggunakan gadget, menggunakan internet untuk hal yang baik dan yang tidak baik. Dan ada informasi yang baik dan informasi yang tidak baik. Sehingga dengan demikian anak tahu bahwa dengan punya sifat jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, dengan cara itu mereka dapat menjaga diri mereka sendiri. Nah, berikut ini kita akan mendengar dari pasangan yang sudah pernah melakukan percakapan dengan anak mereka tentang penggunaan gadget, supaya saudara dapat gambaran bagaimana di dalam keseharian saudara mengarahkan anak saudara dalam penggunaan gadget. Silakan Fedi dan Asya. Ya, oke. Ngomong gadget itu memang hal yang sangat sangat seru sih. Karena memang kita tidak bisa pungkiri kalau gadget itu sekarang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin dulu sebenarnya gadget bisa dibilang sekunder lah. Sekarang mungkin sudah jadi kebutuhan primer kali ya. Pertama kayak buat kita juga kan yang backgroundnya freelancer, memang bekerja dengan komputer dan multimedia, ya gadget itu ya kebutuhan gitu. Mungkin kalau kita ngelihat, saya sendiri zaman dulu waktu kapan sih pertama terima gadget? Kalau saya sih dulu waktu SMP pertama kali terima gadget yang bentuknya kecil kayak sabun batang tuh, yang bunyinya cuma tirit-tirit alias pager ya. Kalau yang belum tahu mungkin silakan googling aja pager ya, yang mereknya M itu. Sementara ya mungkin kalau sekarang kita ngelihat kan banyak sekali anak-anak yang udah masih kecil, mungkin umurnya TK kali, udah pegang tab, udah pegang yang hurufnya I itu kan gitu. Pokoknya sudah dari sangat kecil sekali sudah terpapar dengan gadget gitu. Mungkin juga satu hal yang kita mesti tahu ya kan, karena makin kesini kan makin cepat semua makin cepat perkembangannya, sehingga treatment yang mungkin kita terima dulu dari orang tua kita, ya kita nggak bisa terapkan itu ke anak kita gitu. Mungkin kita sering dengar kan, dulu papa mama bisa kok nggak pakai gadget, tapi ya mohon maaf nih nggak bisa, sekarang nggak bisa kayak gitu, treatmentnya berbeda. Cuma ya saya setuju seperti apa yang Kak Uce dan Kak Mara sampaikan, bahwa komunikasi terbuka dan itu harus kita komunikasikan pada anak kita, sehingga treatment orang tua kita ke kita ya tentunya berbeda treatment kita kepada anak kita. Itu betul. Ya.
Jadi Ya, dengan kata lain, ada apa namanya, menciptakan aturan yang jelas, yang bisa dimengerti, yang diciptakan oleh kalian berdua kepada anak kalian tentang gadget ini ya. Yes, Ya, betul. betul. Karena memang kalau mau membuat perbandingan gitu antara bagaimana orang tua kita membesarkan kita dan bagaimana kita, generasi kita membesarkan anak-anak kita, ya tentu saja akan ada sangat besar perbedaannya gitu, karena zamannya berbeda gitu, teknologinya berbeda. Tentu saja kebutuhan kita juga bertambah gitu kan. Makanya ada banyak sekali hal-hal baru gitu harus kita pelajari dari nol gitu. Gimana cara kita menghadapi teknologi ini dan gimana cara kita mengajarkan itu pada anak-anak kita gitu. Ya mungkin ya kita juga sering dengar kali ya, ada beberapa pandangan yang agak ekstrim kali ya. Di satu sisi mungkin ada pandangan yang menganggap bahwa gadget itu adalah sebagai musuh gitu. Gadget itu sangatlah jahat gitulah. Anak-anak kita harus jauh dari gadget gitu, supaya mereka tidak terkontaminasi dengan apapun itu yang ada di dalam teknologi gitu kan. Tapi ya di sisi lain mungkin ada juga ekstrim yang lain yang mengatakan bahwa gadget itu butuh banget loh, itu primer banget seperti makanan buat kita gitu. Bahwa tiap hari kita harus ada sentuhan gadget dalam hidup kita gitu. Sehari-hari kita harus selalu bersentuhan dengan gadget gitu, juga dengan anak-anak kita supaya mereka melek teknologi gitu kan. Ya. Tapi yang kedua ini kan sebenarnya juga harus ditemukan keseimbangannya gitu. Nah itu yang gimana kita harus belajar gitu, membangun sendiri cara-cara kita gimana. Itu semua menurut kita tergantung dengan prinsip yang kita jalani dan juga cara-caranya dan juga porsinya mungkin ya. Bagaimana porsi kita memberikan gadget kepada anak-anak kita gitu. Ya juga kan dengan background kita ya. Ngomongin tadi juga bahwa background kita berdua sama gitu ya, kita di komputer, desain multimedia, jadi kita sangat dekat dengan gadget ya, jadi ya perlu prinsip dan batasan yang sangat amat jelas gitu untuk kita sendiri, kita dulu gitu ya mengerjakannya, baru kita juga menerapkan untuk anak-anak kita. Dan kita juga sambil mengkomunikasikan juga gitu, papa mama kerjanya ini ya di komputer dan banyak di handphone juga mungkin atau di gadget yang lain gitu. Tapi ya mereka harus tahu bahwa kalau ketika kita bekerja, kita bersentuhan dengan gadget, tapi ada masanya, ada waktunya bahwa kita harus berinteraksi dengan mereka tanpa gadget gitu. Dan mereka pun harus melakukan hal yang sama gitu. Ya. Tantangan apa yang kalian pernah hadapi tentang, yaitu tadi aturan yang kalian tetapkan, tapi dalam keseharian ada sedikit konflik tentang itu? Ada nggak? Tantangannya mungkin lebih ke membatasi diri sendiri itu ya. Itu tantangan sih buat kita. Karena kan kita gampang banget gitu untuk ambil handphone untuk pertamanya mungkin urusan kerjaan gitu kan. Ngecek doang nih ada email masuk atau ada apa sesuatu. Tapi terus jadi browsing, terus jadi apa gitu kan. Itu susah banget sebenarnya untuk menahan diri tidak melakukannya. Tapi kalau kita nggak melakukan dengan aware, kita membatasi diri kita sendiri, otomatis anak-anak juga akan melihat dan mencontoh hal yang sama juga gitu. Waktu kita mau membatasi mereka, udah berapa lama kamu megang handphone? Mama juga megang handphone terus gitu. Itu sih tantangan ya buat kita ya mungkin. Menjadi contoh ya? Iya, betul. That's good. Ya. Ada hal lain lagi bisa disampaikan tentang bagaimana kalian dalam kerangka kalian mengawasi tapi juga mengajari pergadgetan? Oke, mungkin batasan itu kita menerapkan yang namanya kan patokan gitu ya, atau pagar-pagarnya yang kita jalankan sehari-hari. Tapi sebenarnya itu bukan cuma mengenai gadget aja, tapi memang itu sudah kita terapkan sehari-hari. Karena sebagai seorang freelancer, kita berdua freelancer dan juga anak-anak kita juga kita terapkan semi homeschool, di mana kita juga banyak bersentuhan langsung dengan mereka dan kita mengawasi secara langsung perkembangan mereka. Dan untuk gadget ini kita juga menerapkan jadwal harian. Tapi jadwal harian ini juga sebenarnya mengikuti jadwal besar yang kita terapkan setiap hari. Ya, itu mulai dari melek sampai merem, itu jadwal yang sehari-hari. Jadi mulai bangun pagi jam berapa, terus kemudian makan pagi, di rentang dari makan pagi habis itu mandi, kemudian aktivitas, makan siang, kemudian napping, bangun sore, bangun napping ada snacking time, kemudian masuk lagi ke mandi, kemudian makan malam, sampai ke tidur, semua itu kita sudah menerapkan yang namanya jadwal. Memang dari ini kita sudah memperkenalkan yang namanya jadwal, sehingga mereka terbiasa dengan namanya disiplin. Nah, jadi untuk gadget ini kita tinggal menyemplungkan ke jadwal ini nih, gitu. Jadi misalnya pada waktu tertentu, gimana
anak kita yang pertama kan Karis kan udah yang lebih sering nih minta gadget, boleh nggak Pak lihat ini, atau Ma boleh nggak pinjam gadgetnya mau lihat ini gitu. Kita akan lihat dulu jadwalnya, kalau misalnya memang dari waktunya, oh masih keburu, oke, kita akan kasih tahu, oke, Karis sampai jam, misalnya sampai jam 6 ya, oke Pak, oke Ma, gitu kan mereka lihat, kita kasih lihat, tapi tentu saja sambil dia melihat gadget itu, kita akan tetap terus mengawasi di satu ruangan yang sama. Dan menjelang jam batas itu, kita akan kasih namanya warning. 15 menit sebelum, kita udah kasih tahu 15 menit lagi ya, 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, sampai waktunya habis, kita akan lihat nih, apakah dia dengan inisiatif langsung tutup, lihat jam, tutup, atau perlu dikasih tahu nih. Dan waktu dikasih tahu pun itu juga bilang kan, oke Karis sudah ya, itu pun juga kita akan lihat, apakah dia akan langsung segera, oke Pak, oke Ma, atau ada gerampinya. Nah, kalau misalnya ada sedikit gerampinya ya kita akan ada further action-nya lagi atau consequence-nya ada. Jadi ya itu sih, jadi memasukkan ke jadwal yang memang sudah kita terapkan sehari-hari gitu. Dan gadget itu juga sebenarnya sifatnya adalah luxury ya, sayang ya. Luxury-nya itu ya kayak misalnya TV 1-2 jam, YouTube atau games itu misalnya yang diperbolehkan saat weekend. Cuma yang tantangannya sekarang ya memang karena pandemi ini kan online learning ya, sayang ya. Gitu. Yang learning tuh setelah selesai learning tuh kita, karena kan online learning kan ya tentu dengan komputer atau dengan layar, baik itu komputer atau smart TV. Biasanya kan itu kan, Pak mau lihat dong, itu setelahnya apa? Nah itu kan yang kita harus, kita akan kasih tahu bahwa kita lihat TV ini, pasang di sini pelajarannya hanya untuk belajar, bukan untuk lihat yang lain. Seperti itu sih contohnya sih dari kita. Ya dalam memberikan batasan kita juga kasih pengertian sih, maksudnya untuk diri mereka sendiri apa yang mereka dapat. Misalnya kayak tadi ngomongin soal online learning ya. Sebelum online learning pun, sebelum kita semua di rumah, kita udah pernah ceritain gitu bahwa mata kita itu nggak bisa untuk lihat layar terus gitu. Akan ada efeknya kepada diri kita sendiri in the long term gitu. Contohnya nih papa misalnya, dia udah pakai kacamata, jadi dibahas juga gitu pengalaman bapaknya gitu. Bahwa dulu dia emang seneng banget main game gitu kan, tapi ya kita kasih contoh itu gitu buat mereka gitu bahwa akan ada efek loh ke fisik kalian juga gitu. Jadi mesti berhati-hati dan harus tahu batasnya gitu. Jadi sekarang kalau misalnya online learning berarti kan harus terpaksa tanda kutip gitu ya. Dari pagi sampai siang mereka matanya ke layar gitu kan ya. Kita kasih tahu. Kalau mereka habis itu Mama mau nonton dong. Loh, dari pagi sampai siang tadi udah kena layar loh matanya, kasihan loh matanya kayak gitu maksudnya. Jadi juga ada pengertian di mereka bahwa bukan karena nggak boleh gitu, tapi lebih aware sama diri sendiri aja gitu. Ya. Berarti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang non-gadget yang kalian biasakan ya buat anak supaya mereka terbiasa juga untuk main sesuatu yang non-gadget, yang aktif, yang fun gitu ya. Memang sih ke anak kita berdua itu memang anak yang sangat aktif ya, dua-duanya kita menemukan juga tidak terlalu bermasalah gitu kalau misalnya tanpa gadget no problem, karena dua-duanya memang lumayan kayak ibaratnya pesan banting ya, suka joget-joget, suka nari-nari, tinggal apa-apa pasangin lagu dong, udah mereka joget-joget aja. Kayak bapaknya ya, suka joget-joget. Yeah. Terus atau saya suka jadikan batang kayak pohon gitu kan, manjat-manjat gitu kan, saya harus pegangin gitu kan. Jadi sebenarnya sih intinya juga kita di situ juga belajar juga, kita jangan jadi malas sih. Kita kadang kebanyakan mungkin kasih gadget terus udah tinggal aja gitu kan. Ya kita nggak begitu, bahwa kalau kita kasih gadget tetap dalam pengawasan, tapi ketika kita tidak dalam gadget, ya kita menyiapkan kegiatan untuk mereka dan secara langsung kita terlibat dalam kegiatan itu dengan mereka. Gitu. Secara sengaja ya, kita juga secara sengaja. Ya. Dan tadi setuju banget yang tadi Fedi bilang bahwa kita mengatur kedisiplinan waktu itu nggak bisa cuman dalam hal gadget misalnya, semuanya bebas, tapi dalam gadget terus kita ada aturannya, boleh ini, nggak boleh ini, gitu ya, bahwa disiplin waktu, pola pengasuhan, aturan dan batasan itu menyeluruh, gitu, sesuatu yang utuh. Kalau anak terbiasa tidak teratur dalam hal yang lain, nggak bisa kita harapkan tiba-tiba dia disiplin dan teratur dalam hal gadget saja, gitu, ya kan ya? Ya, betul. Tapi di sisi lain juga tadi yang Kamara bilang bahwa mesti aktif non-gadget time gitu, itu juga agak tricky ya sebenarnya buat orang tua yang
bekerja di rumah gitu, Yeah. di luar pandemi ya. Maksudnya karena waktu kita sedang tidak mengurusi mereka belajar misalnya, kan kita juga butuh bekerja gitu kan. Tapi ya di sisi lain mereka butuh waktu sama kita juga. Itu pengaturannya juga buat kita ya harus benar-benar dengan sengaja kita atur gitu. Misalnya hari ini, jadi dari pagi kita udah janjian nih, hari ini kamu mesti kerjaan apa? Aku mesti kerjaan apa? Oke, berarti time sama anak-anak, siapa yang bisa pegang dulu nih, kayak gitu misalnya. Ya. Atau ya mereka kita kasih pengertian juga, misalnya dua-duanya harus bekerja. Oke, papa mama hari ini harus bekerja ya. Misalnya mama ada meeting, papa ada ini. Oke, kalian main sendiri ya, saya sediakan misal satu kotak yang ini, mungkin bisa bergantian kotak-kotak mainannya gitu kan. Jadi pokoknya kalian main sendiri, jangan berantem, pokoknya udah banyak pesan-pesan sponsornya gitu kan. Tapi ya itu tetap kita awasi gitu. Ya Jadi tetap disamperin sih emang, Pak, Ma, gitu kan. Cuma ya itu sih, bagian kita menyiapkan mereka dengan kegiatan itu. Teamwork juga ya. Wow. Iya, betul. So yang saya senang tadi dengar dari kalian adalah yang saya tangkap juga dari segi waktu misalnya kalian bilang sejam dalam sehari, tapi kalian tetap mengawasinya ya. Jadi pokoknya mereka atur sendiri sejam. Yeah. Karena masih anak SD kan belum terlalu sebegitu aware untuk bisa gitu ya. Tapi kalian dengan seksama gitu ya mengikuti kapan waktunya mereka mulai, kapan mereka selesai, semacam dibimbing gitu ya. Jadi mereka benar-benar aware dan bertanggung jawab dengan waktu yang mereka miliki. Dan juga tadi soal kontennya kalian juga ini ya guide mereka gitu ya, nggak melepaskan aja. Iya. Especially bukan soal pelajaran ya, tapi yang non pelajaran kalian guide mereka ya. Kalian Iya betul. Karena konten itu juga tricky sih, maksudnya kalau kita pun misalnya boleh lihat yang ini, misalnya itu adalah sebuah kartun. Ternyata pas kita lihat baru kayak 2-3 menit terus kok konten ceritanya nggak oke ya, maksudnya value-nya nggak cocok nih, sesuatu yang bukan mereka mengerti atau yang kayaknya menyimpang nih. Kita akan langsung minta stop ya ini karena kontennya nggak bagus, kita ganti yuk gitu. Kita pasti akan mengarahkannya ke situ dan tapi kalau sebelum ke situ pun juga kita udah sering ngobrol sama mereka ya soal apapun yang mereka lihat atau mereka baca itu kan semua ada sesuatu yang bisa mereka ambil gitu ya. Jadi kami selalu tanya gitu, itu cerita tentang apa sih? Kenapa dia kayak gitu? Bagus nggak itu kayak gitu-gitunya? Emang udah selalu ada gitu. Jadi waktu ini ngomongin soal gadget, misalnya itu ada film gitu, bentuknya si kartun gitu, tapi misalnya pas ini kenapa dia berantem atau ngomongnya gimana gitu, kasar-kasar gitu, dari nadanya atau terus kita tanya mereka itu bagus nggak kayak gitu, mendingan nggak usah nonton deh kayak gitu, nanti nggak sadar kamu ikutin juga kayak gitu lagi gitu. Jadi mereka juga oh iya benar juga gitu. Jadi kita juga selalu ngulang gitu, apapun yang mereka lihat diizinkan masuk ke pikiran mereka itu efeknya akan ke mereka sendiri gitu. Bahkan ada ya kita sempat waktu itu beliin Bible-nya bentuknya komik gitu. Wah menarik nih, ada gambarnya semua gitu kan. Tapi pas dilihat, wah ini ternyata 7 tahun atau 8 tahun ke atas gitu. Terus gambarnya agak gory gitu. Itu aja kayak, waduh gitu. Udah deh, ya kita bilang ke Karin, jangan dulu deh baca sekarang, nanti kalau udah lebih besar gitu. Kalau sekarang mungkin dia udah bisa baca. Tapi mungkin bacanya juga bukan baca yang sebelum tidur gitu. Supaya dia jadi pas tidur nggak inget-inget gitu. Karena itu juga kejadian gitu ke dia. Jadi kita bisa mengulangi itu ke dia. Tuh kan tadi ngelihat apa. Jadi itu bisa dibahas gitu, jadi bahasan buat mereka kalau misalnya mereka nonton atau apa. Jangan deh mendingan yang kayak gitu. Jadi mereka juga berdasarkan pengertian bahwa oh ya ini punya efek buat diri saya sendiri. Jadi mendingan saya nggak usah nonton deh, ganti aja gitu. Ya nggak selalu sih mau, tapi at least mereka punya pengertiannya. Jadi kita atur gitu. Kita tetap kalau mereka ngomong stop, kenapa komplain masih gitu kan. Tapi tetap kita stop gitu. Jadi itu ketaatan mereka dulu sih yang kita bentuk juga. Wow, amazing. Cuman waktu relatif singkat, begitu banyak tips yang bisa kita dengar dari Fedy dan Nasya. Ya, saya pastikan ini bisa ditangkap oleh Anda semua para orang tua. Ya, nah ingatlah bahwa setiap fase adalah periode dalam kehidupan anak yang dapat kita manfaatkan, ya, dan sebagai kesempatan emas untuk mempengaruhi mereka yang akan berdampak pada masa depan mereka. Especially itu tadi yang Fedy bilang ya, ketaatan ya, dan disiplin, dan juga tadi tanggung jawab ya. Karena tahun-tahun di elementary atau SD adalah waktu yang penuh dengan peluang, dan Anda sebagai orang tua ingin untuk dapat terlibat dengan minat mereka dengan cara yang sehat
juga ya. Oleh sebab itu gunakanlah gadget untuk saling berbagi juga ya akan hal-hal yang Anda bisa nikmati sebagai orang tua dan juga kepada anak-anak. Dan teruslah memiliki rasa penasaran tentang apa yang mereka mau lihat dan mereka pelajari ya, baik tentang itu, apalagi tentang pelajaran ya, tapi juga tentang hal-hal yang tentunya bukan tentang pelajaran, tentang games atau film atau apapun ya di gadget mereka ya, dan bantu mereka untuk merasa aman ya dalam mengajukan pertanyaan kepada Anda atas apa yang mereka lihat lewat gadget. Tadi yang saya suka dari kalian berdua adalah dengan sengaja kalian mengatur itu semua gitu ya, karena umur-umur SD nggak bisa benar-benar langsung dilepas kayak anak umur 17, 18 gitu ya, tapi kalian masih dengan penuh tanggung jawab juga, otoritas kalian dengan sengaja membimbing mereka akan pemakaian gadget ya. Dan ada conversation juga ya. Ya, betul sekali, ada conversation antara orang tua dengan anak-anaknya. Ada tips terakhir 1-2 kalimat dari kalian berdua tentang teknologi atau gadget ini, pesan kepada para orang tua yang lain? Ya, kalau kami sih dari semua yang kami jalani dan juga tentunya kami pelajari, baik dari mentor, dari om tante kami juga yang lagi berbicara di sini. kita menyerap banyak ilmu, dan yang kita pelajari juga adalah parenting yang sukses itu adalah melakukan apa yang dikatakan atau yang menjadi ekspektasi terhadap anak. Jadi sebelum kita ngasih tahu mereka, kamu harus gini, kamu harus gitu, ya kita kasih contoh dulu, gitu kan. Sehingga gadget itu harusnya menjadi sesuatu yang kita kontrol, bukan kita dikontrol oleh gadget. Jadi ya mulai dari membatasi waktu, menyusun prioritas, dan juga memilih konsumsi media apa sih yang baik dan yang tidak sehat untuk kita masukkan ke dalam diri kita. That's good. Terima kasih banget Fedi dan Nasya sudah memberikan waktu yang sekali lagi kita anggap ini pendek banget ya, tapi banyak tips yang kita bisa pakai, especially buat saudara semua para orang tua yang ada di dalam keseharian saudara mendidik, menjaga, mengajari anak-anak saudara. Teruslah mencari informasi tentang gadget itu sendiri. Jangan anak jadi lebih jago daripada, nggak apa-apa anak-anak lebih jago daripada kita, tapi kita juga jadi relevan waktu kita mengikuti kemajuan dari teknologi atau gadget yang ada di zaman sekarang. Gitu ya. Terus terlibat dengan anak-anak kita, terus ada munculkan percakapan lewat gadget juga. Ya, karena kita juga pegang gadget, anak juga pegang gadget, tapi selayaknya percakapan komunikasi terus berjalan antara Anda, orang tua, dengan anak-anak. Saya akhiri dengan satu ayat, Amsal 19 ayat 18 berkata, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Wow, itu ayat firman Tuhan yang berkata seperti itu, bukan saya. Ya. Menertibkan anak adalah bagian kita. Orang tua yang memiliki otoritas tanggung jawab pada anak-anak kita, supaya mereka tetap ada di track yang bisa membentuk karakter mereka, yang menguntungkan mereka, memberkati mereka di hari-hari ini, bahkan di masa depan. Sekali lagi, terima kasih Fedi dan Nasya. Dan thank you Kamara. Thanks for having us. Dan demikianlah sesi Wise Parenting untuk Elementary kali ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti dan menyaksikan sesi ini. Dan kami sungguh berdoa saudara semua sebagai orang tua akan menerima sesuatu yang berharga dan diberkati oleh percakapan kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Wise Parenting yang berikutnya.